Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Tugas Guru Studi dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling pada Jalur Pendidikan Formal dan Non-Formal. Sebelum memasuki pembahasan, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Sevia Fatmawati, yang kedua saya sendiri Ristiana Winarti, yang ketiga Elvina Nurfadila, yang keempat Rizky Mufidiati, yang kelima Sri Uswatun Hasanah, dan yang terakhir ada Anggi Jayilatur Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan peran guru mata pelajaran dalam bimbingan konseling. Apakah peran guru mata pelajaran dalam bimbingan konseling itu? Secara umum, guru dalam pelayanan bimbingan dan konseling memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, membantu konselor mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling, serta membantu pengumpulan data tentang peserta didik. Yang kedua, mereferal peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. Yang ketiga, menerima peserta didik alih tangan dari konselor, yaitu peserta didik yang menurut konselor memerlukan pelayanan pengajaran atau latihan khusus. Yang keempat, memberi kesempatan dan kemudahan kepada peserta didik yang memerlukan pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani pelayanan kegiatan yang dimaksudkan. Yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah peserta didik. Yang keenam, membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Nama saya Elvina Nurfadila dengan NIM 36014190010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas guru mata pelajaran dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak. Seperti yang kita ketahui, TK merupakan sekolah dasar bagi anak usia 4-6 tahun. Dalam TK, konsep pembelajarannya yaitu sangat mengedepankan perkembangan anak-anak, sehingga guru diharuskan dapat menciptakan suasana pelajaran yang kondusif, karena seperti yang kita ketahui, usia 4-6 tahun adalah usia anak-anak masih aktifnya, masih senang bermain, masih senang mempelajari hal-hal baru, sehingga guru diwajibkan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar potensi dan bakat minat peserta didik dapat tersalurkan dengan baik. Melaksanakan tugasnya dengan baik, guru TK harus dapat menguasai beberapa kemampuan di bawah ini. Yang pertama adalah menemukan dan menandai masalah yang dihadapi peserta didik. Yang kedua, mencari faktor atau latar belakang terjadinya masalah yang dihadapi peserta didik. Yang ketiga, menemukan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Yang keempat, mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga tercapai tujuan yang dapat diinginkan. Yang kelima, mampu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang tua peserta didik atau dengan lingkungan sehingga proses pembelajaran berjalan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai tugas guru mata pelajaran dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Secara umum, guru mata pelajaran berperan membantu dan memberi semangat kepada siswa, khususnya siswa sekolah dasar di mana di tingkat usia tersebut, siswa dan siswi masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan melalui bimbingan belajar dari guru. Seorang guru memiliki tugas utama dalam mengajar. Namun, selain mengajar,
Guru mata pelajaran di jenjang sekolah dasar juga memiliki peran yang tak kalah penting, yakni tugas dalam membimbing siswa. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menyajikan materi pembelajaran. Dengan begitu, guru mata pelajaran perlu untuk merancang strategi pengembangan belajar yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Selain itu, perkembangan sosial dan pribadi melalui bimbingan guru merupakan hal yang sama pentingnya dengan perkembangan pembelajaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kapibah 2017, peran guru mata pelajaran dalam melaksanakan bimbingan pada jenjang sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, guru mata pelajaran memahami semua karakteristik dan kemampuan masing-masing siswa. Secara umum, guru di jenjang sekolah dasar mengampu hampir seluruh mata pelajaran, sehingga sangat memungkinkan proses interaksi yang sangat intens antara guru dan murid. Berdasarkan proses interaksi tersebut, maka guru dapat melangsungkan proses pengamatan mengenai karakteristik dan kemampuan masing-masing siswanya yang berbeda, sehingga guru dapat merancang strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan siswanya. Kemudian yang kedua, guru mata pelajaran mengajarkan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial. Bimbingan dalam bertingkah laku dan berhubungan sosial perlu diajarkan sedari dini. Melalui proses sosialisasi dari guru ini, maka seorang anak dapat mengenal dasar-dasar bertingkah laku, bagaimana bertingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai dan juga norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu, guru mata pelajaran selalu membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan kesulitan yang mereka hadapi. Melalui proses screening sejak awal, maka guru dapat mengetahui berbagai masalah, hambatan, kendala, kesulitan, gangguan, baik internal maupun eksternal, sehingga guru dapat menentukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya, ketika seorang guru menemui siswa atau siswinya yang tidak dapat mengikuti proses pembelajaran di sekolah pada umumnya karena faktor fisik maupun psikologisnya, maka guru dapat mengkomunikasikannya kepada orang tua atau wali murid dengan memberikan solusi seperti terapi atau memasukkannya ke dalam sekolah berkebutuhan khusus. Kemudian yang keempat, guru mata pelajaran membantu siswa dalam mengembangkan disiplin belajar, karena kedisiplinan perlu dikembangkan dan diajarkan sejak dini agar hal tersebut menjadi kebiasaan atau habituation. Namun sangat disayangkan, perkembangan bimbingan dan konseling di jenjang sekolah dasar tidak ditemukan pada posisi struktural untuk bimbingan dan konseling. Namun demikian, sesuai tingkat perkembangan siswa usia SD atau MI, kebutuhan akan pelayanan bukannya tidak ada. Hal tersebut tetap ada meskipun tentu saja berbeda dengan kinerja guru bimbingan dan konseling di jenjang yang lebih tinggi seperti SMP maupun SMA. Guru bimbingan dan konseling sebenarnya juga dapat berperan secara produktif walaupun di jenjang sekolah dasar, sebagai konselor kunjung atau roving counselor yang diangkat pada setiap gugus sekolah dengan jumlah sekitar 2 atau 3 konselor untuk membantu guru mengatasi perilaku mengganggu. Perlu kita ketahui bahwa pesatnya perkembangan zaman membuat berbagai masalah yang kompleks kian bermunculan, seperti fenomena siswa sekolah dasar yang merokok, minum minuman keras, mengakses berbagai situs-situs terlarang, berbuat kriminal, dan masih banyak lagi. Baik melalui guru mapel atau guru BK pada jenjang sekolah dasar dapat melakukan tindakan represif maupun preventif agar permasalahan tersebut dapat diminimalisir bahkan ditiadakan. Keadaan pendidikan di Indonesia pada jenjang sekolah dasar saat ini secara faktual sangat membutuhkan kehadiran guru bimbingan dan konseling. Namun, secara struktural, di sekolah dasar tidak terencanakan sehingga penanganan permasalahan siswa tingkat SD ditangani oleh guru kelas atau guru mapel. Untuk mendapatkan layanan bimbingan dan konseling pada siswa,
maka sangat dibutuhkan kerjasama antara guru kelas dan guru BK yang ditugaskan pada gugus-gugus sekolah dasar dalam rangka mengoptimalkan perkembangan dan potensi siswa. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yakni guru mata pelajaran di jenjang sekolah dasar memiliki tugas membimbing di samping tugas mengajarnya. Tugas pertama guru mata pelajaran dalam membimbing adalah mengetahui dan mengenal berbagai permasalahan belajar siswa. Pekerjaannya di dalam kelas dan kegiatan belajarnya tidak akan memperoleh hasil yang memadai atau maksimal jika seorang guru belum memahami siswanya. Selain itu, guru mata pelajaran perlu untuk merancang strategi pembelajaran bagi siswa yang tepat dan sesuai. Apabila guru mapel dapat merancang kegiatan pembelajaran dengan sedemikian rupa, diharapkan proses dan hasil belajar siswa menjadi lebih optimal, dan pendidikan akan lebih berkualitas. Guru mata pelajaran juga bertanggung jawab membimbing siswa berkaitan kehidupan sosial mereka, bahkan sampai perencanaan masa depannya atau studinya lebih lanjut. Nah, sekian pembawaan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan, bimbingan konseling lebih menekankan kepada bantuan pengokohan pilihan karir kelanjutan siswa, sehingga kolaborasi antara guru mata pelajaran dan guru BK sangatlah diperlukan. Tugas guru mata pelajaran dalam bimbingan menurut Sweto 1971 adalah 1. Bekerja sama dengan administrasi sekolah dan guru BK dalam pengembangan bimbingan. 2. Mengadakan studi yang mendalam tentang bimbingan dan siswa. 3. Mengembangkan susunan psikologis dalam memberikan kesempatan perkembangan siswa dengan sebaik-baiknya. Tugas dan tanggung jawab guru mata pelajaran dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah menengah menurut Prayitno 2003 adalah 1. Membantu memasyarakatkan bimbingan dan konseling kepada siswa. 2. Membantu guru BK dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling serta mengumpulkan data terkait siswa tersebut. 3. Mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru BK. 4. Menerima siswa alih tangan dari guru BK. Artinya, siswa yang menuntut guru BK memerlukan pelayanan pengerjaan atau latihan khusus seperti pengajaran, latihan perbaikan, program pengayaan. Peran guru dalam pelayanan bimbingan dan konseling oleh Peraturan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 adalah 1. Membantu guru BK mengidentifikasi siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta mengumpulkan data terkait siswa tersebut. 2. Membantu siswa yang membutuhkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru BK. 3. Menerima siswa alih tangan dari guru BK. 4. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling untuk mengikuti layanan yang dimaksud oleh siswa. 5. Berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa. 6. Membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Kemudian di sini ada tugas guru mata pelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau sering disebut sebagai siswa inklusi juga memerlukan dampingan dan juga pengajaran dari guru yang bersertifikasi khusus. Biasanya guru ini melalui pendidikan guru tapi khusus untuk pendidikan luar biasa atau sering disebut sebagai PGPLB yang nantinya disebut sebagai guru pendidik khusus. Jadi meskipun mereka siswa itu mengalami retardasi mental, mereka juga perlu pendidikan yang khusus agar mereka dapat mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya juga.
Kemudian yaitu tugas GPK menurut Pedoman Khusus Penyelenggara Inklusi tahun 2007, yakni yang pertama menyusun instrumen pembelajaran baik terkait metode, strategi, topik, dan juga kompetensi dasar dengan bekerja sama dengan guru, pihak sekolah, dan juga guru mapel. Yang kedua, membangun sistem koordinasi antara orang tua siswa, guru mapel, dan juga pihak sekolah. Yang ketiga, melaksanakan pendampingan ABK, yaitu melakukan pemantauan. Yang keempat, memberikan bantuan khusus pada anak inklusi jika terjadi hambatan atau kesulitan. Yang kelima, memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus untuk mengetahui evaluasi perkembangan anak. Dan yang terakhir, dapat memberikan bantuan atau meng-share pengalaman bagi guru kelas dan mapel untuk dapat melihat bagaimana referensi dalam melakukan pola pembelajaran. Kemudian, terdapat penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan siswa ABK oleh Sunanto dalam Sunario tahun 2009. Yang pertama, pembelajaran yang bermula pada pusat guru kelas atau guru kelas yang menangani kelas ABK itu sudah bergeser atau menjadi tugas guru khusus atau pendamping. Yang kedua, hasil motivasi kerjasama dalam pengentasan masalah itu biasanya tidak nampak dan juga tidak dilakukan kolaborasi sepenuhnya karena seluruh komponen sekarang sudah berpusat pada tugas guru khusus dan juga guru pendamping, jadi tidak guru biasa lagi. Terus yang ketiga, guru pendamping yang berkualifikasi PLB belum berani meluruskan konsep-konsepnya, sehingga menurut penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa guru mapel harus memiliki pengetahuan yang cukup dan juga kemampuan yang cakap dalam mengenai atau mengenal lebih siswa ABK dan apa yang dapat dilakukan untuk membantu proses pembimbingannya, sehingga itu akan memudahkan siswa untuk menerima materi dan juga guru juga akan lebih dekat dan bisa mengetahui karakteristik dan juga aksesibilitas bagi siswa untuk kemudahan dalam proses bimbingan belajar. Kemudian, tugas guru mata pelajaran dalam membimbing siswa ABK dapat dianalisis dengan tugas GPK sesuai dengan Pedoman Khusus Penyelenggara Inklusi tahun 2007. GPK ini untuk siswa ABK jalur pendidikan non-formal sejajar dengan guru BK untuk siswa yang berada pada jalur pendidikan formal, sehingga pelaksanaan proses bimbingan akan membutuhkan kerjasama yang baik antar semua pihak, tidak terkecuali guru mata pelajaran. Tugas GPK itu yang pertama yakni menyusun instrumen asesmen kebutuhan siswa ABK. Dengan asesmen ini, maka guru akan lebih memahami kemampuan anak dan kebutuhannya. Hal ini pun sama halnya pada tahap perencanaan program layanan bimbingan konseling seperti guru BK ajarkan pada siswanya. Jadi sebelum melakukan eksekusi dalam pembelajaran atau bimbingan, seharusnya tugas pertama itu menyusun instrumen asesmen atau instrumen penilaian atau tindakan yang seperti apakah guru itu akan lakukan kepada siswanya. Kemudian yang kedua yaitu tugas GPK melakukan koordinasi, baik dengan guru mata pelajaran, orang tua siswa. Dan bentuk kolaborasi ini biasanya dapat seperti penyusunan RPP seperti guru pada umumnya, atau rencana pembelajaran sebagai hasil asesmen yang telah dibentuk. Jadi wujud atau bentuk dari hasil asesmen penyusunan instrumen asesmen ini berupa RPP, sehingga upaya diferensiasi pembelajaran bagi siswa itu bersifat konkret. Dan yang terakhir yaitu GPK juga memiliki tugas untuk melakukan pendampingan. Ini bisa dikatakan sebagai pemantauan agar GPK juga memberikan bantuan kepada siswa ketika mereka merasa kesulitan atau mengalami hambatan dalam pembelajaran saat guru menyampaikan materi di kelas. Oleh karena itu, peran guru mata pelajaran juga sangat membawa pengaruh dan juga manfaat bagi tercapainya tujuan pembelajaran, karena dapat dikatakan dengan adanya kolaborasi dan juga kerjasama antar guru mata pelajaran dengan guru khusus untuk siswa berkebutuhan khusus dapat memiliki dampak yang bagus, positif, dan juga sebagai referensi guru pendamping. Salah satu upaya yang dapat dilakukan atau peran dari guru mapel yakni dengan memperhatikan lebih kebutuhan siswa terkait dengan media dengan jenis gangguan siswa. Misalnya siswa yang memiliki kelainan gangguan penglihatan berarti memerlukan media pembelajaran yang dapat diterima dan mudah dipahami agar materi yang disampaikan juga diterima dengan jelas dan siswa juga dapat nyaman untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian adanya pengajaran remedial sebagai bahan evaluasi dan juga bahan tindak lanjut kepada siswa agar siswa itu lebih memiliki potensi yang
bagus dalam proses pembelajaran, dan juga selama proses pembelajaran ini tidak mengalami ketidakjelasan dan atau salah interpretasi pengertian atau dalam kesalahan cara guru mengajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.